Sebuah garasi kecil yang mengubah dunia 6. Pernahkah kamu membayangkan bahwa salah satu perusahaan paling berharga di dunia ternyata lahir dari sebuah garasi sederhana di kawasan pinggiran California? Hari ini, nama Apple identik dengan inovasi. Jutaan orang menggunakan iPhone untuk berkomunikasi, MacBook untuk bekerja, iPad untuk belajar, dan Apple Watch untuk memantau kesehatan mereka. Nilai perusahaan ini mencapai triliunan dolar Amerika dan menjadikannya salah satu perusahaan paling bernilai dalam sejarah. Namun, semua kemewahan itu tidak muncul begitu saja. Tidak ada gedung pencakar langit. Tidak ada laboratorium canggih. Tidak ada modal miliaran dolar. Semuanya berawal dari sebuah garasi kecil yang dipenuhi kabel, papan sirkuit, dan mimpi besar dua anak muda yang percaya bahwa komputer suatu hari nanti akan dimiliki oleh setiap orang. Untuk memahami bagaimana Apple bisa menjadi perusahaan raksasa, kita harus kembali ke Amerika Serikat pada awal tahun 1970-an. Saat itu, komputer bukanlah barang yang bisa dibeli sembarangan. Sebagian besar komputer hanya dimiliki oleh universitas, perusahaan besar, dan lembaga pemerintah. Ukurannya sangat besar. Harganya sangat mahal. Dan penggunaannya hanya dipahami oleh para ilmuwan atau teknisi. Bagi masyarakat biasa, memiliki komputer di rumah adalah sesuatu yang hampir mustahil. Namun, perkembangan teknologi mulai membuka peluang baru. Komponen elektronik semakin kecil. Mikroprosesor mulai diperkenalkan. Banyak anak muda yang tertarik merakit komputer mereka sendiri. Di Silicon Valley, sebuah komunitas bernama Homebrew Computer Club menjadi tempat berkumpulnya para penggemar teknologi. Di sanalah berbagai ide revolusioner mulai lahir. Salah satu anggota komunitas itu adalah seorang insinyur muda yang sangat berbakat bernama Steve Wozniak. Sejak kecil, Wozniak dikenal sebagai orang yang sangat menyukai elektronik. Ia mampu merancang rangkaian komputer yang rumit hanya dengan sedikit komponen. Bahkan banyak rekannya menganggap kemampuan teknis Wozniak berada jauh di atas rata-rata. Namun, ada satu hal yang tidak dimilikinya. Kemampuan menjual. Di sisi lain, ada seorang pemuda bernama Steve Jobs. Berbeda dengan Wozniak, Jobs bukanlah teknisi terbaik. Ia memang memahami teknologi, tetapi kekuatan utamanya adalah melihat peluang yang tidak disadari orang lain. Jobs memiliki kemampuan luar biasa dalam meyakinkan orang. Ia tahu bagaimana sebuah produk harus dibuat agar menarik. Ia percaya bahwa teknologi tidak boleh hanya dipahami oleh para insinyur. Teknologi harus sederhana, mudah digunakan, dan memiliki desain yang indah. Pertemuan Steve Jobs dan Steve Wozniak menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah teknologi. Keduanya memiliki karakter yang sangat berbeda. Wozniak adalah seorang pencipta. Jobs adalah seorang visioner. Perbedaan itu justru menjadi kekuatan terbesar mereka. Sebelum mendirikan Apple, mereka pernah bekerja sama membuat sebuah alat bernama Blue Box. Perangkat kecil ini mampu memanipulasi sinyal telepon sehingga penggunanya dapat melakukan panggilan jarak jauh tanpa dikenai biaya. Walaupun kegiatan tersebut tidak sepenuhnya legal, pengalaman itu memberikan pelajaran penting. Steve Jobs menyadari bahwa mereka mampu menciptakan produk yang benar-benar diinginkan orang. Beberapa tahun kemudian, Wozniak berhasil merancang sebuah komputer pribadi yang jauh lebih sederhana dibanding komputer lain pada zamannya. Komputer itu menggunakan mikroprosesor baru dan dapat dioperasikan oleh satu orang. Ketika melihat hasil rancangan tersebut, Steve Jobs langsung memahami potensinya. Menurut Jobs, komputer itu tidak boleh hanya menjadi proyek hobi. Komputer itu harus dijual.
Awalnya Wozniak tidak setuju. Ia bahkan ingin membagikan desain komputernya secara gratis kepada anggota Homebrew Computer Club. Namun Steve Jobs terus meyakinkannya. Ia percaya bahwa komputer pribadi akan menjadi masa depan. Dan jika mereka bergerak lebih cepat daripada orang lain, mereka bisa menciptakan perusahaan besar. Untuk memulai usaha, mereka membutuhkan modal. Namun uang yang mereka miliki sangat terbatas. Steve Jobs menjual mobil Volkswagen miliknya. Steve Wozniak menjual kalkulator ilmiah kesayangannya. Dari hasil penjualan barang-barang tersebut, mereka memperoleh cukup uang untuk membeli komponen pertama. Pada tanggal 1 April 1976, lahirlah Apple Computer. Selain Jobs dan Wozniak, ada satu orang lagi yang ikut mendirikan perusahaan tersebut. Namanya Ronald Wayne. Wayne adalah rekan kerja Steve Jobs di Atari. Karena usianya lebih tua dan berpengalaman dalam bisnis, ia diminta membantu menyusun dokumen hukum serta perjanjian perusahaan. Namun hanya 12 hari setelah Apple berdiri, Ronald Wayne memutuskan keluar. Ia khawatir jika perusahaan gagal, dirinya harus menanggung utang yang besar. Wayne kemudian menjual seluruh kepemilikan sahamnya di Apple hanya dengan harga sekitar $800 Amerika. Saat itu keputusan tersebut terlihat masuk akal. Namun beberapa puluh tahun kemudian, nilai saham yang ia jual diperkirakan bernilai ratusan miliar dolar. Banyak orang menyebut keputusan Ronald Wayne sebagai salah satu keputusan bisnis paling mahal dalam sejarah. Sementara itu, Steve Jobs dan Steve Wozniak terus bekerja di garasi rumah keluarga Jobs di Los Altos. Garasi itu menjadi kantor pertama Apple. Di sanalah papan sirkuit dirakit satu persatu. Komponen dipasang secara manual. Tidak ada mesin otomatis. Tidak ada jalur produksi modern. Setiap komputer dibuat dengan penuh ketelitian. Produk pertama mereka diberi nama Apple I. Berbeda dengan komputer lain saat itu yang dijual dalam bentuk kit dan harus dirakit sendiri oleh pembeli, Apple I hadir dengan papan sirkuit yang sudah selesai dirakit. Hal ini membuat pengguna lebih mudah memulai. Meskipun demikian, pembeli tetap harus menyediakan keyboard, monitor, dan casing sendiri. Tak lama kemudian, datang kesempatan besar. Seorang pemilik toko komputer bernama Paul Terrell dari Weishaupt melihat potensi Apple I. Ia bersedia memesan 50 unit sekaligus. Namun ada satu syarat. Komputer harus dikirim dalam keadaan sudah dirakit. Bukan sekadar kumpulan komponen. Pesanan itu menjadi tantangan besar. Apple belum memiliki cukup uang untuk membeli semua komponen. Steve Jobs kemudian mendatangi para pemasok dan meminta mereka memberikan barang terlebih dahulu dengan janji pembayaran setelah komputer terjual. Keberanian Jobs akhirnya membuahkan hasil. Para pemasok setuju. Selama beberapa minggu berikutnya, Jobs, Wozniak, serta beberapa teman mereka bekerja hampir tanpa henti di garasi. Siang dan malam mereka merakit komputer satu demi satu. Tumpukan papan sirkuit memenuhi meja kerja. Kabel berserakan di lantai. Suara alat solder terdengar hampir setiap saat. Garasi kecil itu berubah menjadi pabrik komputer pertama Apple. Ketika seluruh pesanan selesai dikirim dan pembayaran diterima, Apple akhirnya memperoleh keuntungan pertamanya. Mungkin jumlahnya belum besar. Namun keuntungan tersebut membuktikan satu hal. Orang-orang benar-benar ingin memiliki komputer pribadi. Steve Jobs semakin yakin bahwa ini hanyalah permulaan. Ia mulai membayangkan sebuah masa depan di mana komputer tidak lagi menjadi barang mewah, melainkan alat yang digunakan di setiap rumah. Namun untuk mewujudkan mimpi itu, Apple membutuhkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar garasi.
Mereka membutuhkan investor. Mereka membutuhkan pabrik. Dan mereka membutuhkan produk baru yang mampu mengubah industri komputer selamanya. Tanpa mereka sadari, kesempatan itu sudah semakin dekat. Dan produk berikutnya akan menjadikan Apple sebagai salah satu perusahaan teknologi paling terkenal di dunia. Apple II, komputer yang membuat Apple mendunia 5. Pemesanan 50 unit Apple I menjadi titik balik yang sangat penting bagi Apple. Untuk pertama kalinya, Steve Jobs dan Steve Wozniak membuktikan bahwa komputer buatan mereka benar-benar memiliki pasar. Namun Steve Jobs tahu satu hal. Apple I bukanlah produk yang akan mengubah dunia. Komputer itu masih terlalu rumit bagi kebanyakan orang. Pengguna harus membeli keyboard sendiri, menyediakan monitor sendiri, bahkan membuat casing sendiri. Bagi para penggemar elektronik, hal itu mungkin menyenangkan. Namun bagi masyarakat umum, komputer tersebut masih terasa terlalu sulit digunakan. Steve Jobs memiliki impian yang jauh lebih besar. Ia ingin membuat komputer yang bisa langsung digunakan begitu dibeli. Komputer yang memiliki tampilan menarik, mudah dioperasikan, dan cukup sederhana sehingga siapapun dapat memilikinya di rumah. Sementara Steve Jobs memikirkan masa depan perusahaan, Steve Wozniak mulai mengembangkan komputer generasi berikutnya. Berbeda dengan Apple I, komputer baru ini memiliki banyak keunggulan. Ia mampu menampilkan grafis berwarna, menghasilkan suara, menggunakan keyboard bawaan, dan dirancang agar lebih mudah dipakai oleh orang biasa. Produk itu kemudian diberi nama Apple II. Namun masalah yang sama kembali muncul. Apple tidak memiliki cukup uang untuk memproduksi komputer dalam jumlah besar. Biaya komponen elektronik masih sangat mahal. Membuka pabrik jelas berada di luar kemampuan mereka. Steve Jobs pun mulai mencari investor. Banyak orang menolak. Sebagian menganggap komputer pribadi hanyalah hobi yang tidak akan bertahan lama. Mereka percaya perusahaan besar tetap akan menjadi satu-satunya pembeli komputer. Tetapi suatu hari, Steve Jobs bertemu dengan seorang mantan eksekutif Intel bernama Mike Markkula. Berbeda dengan investor lain, Markkula melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ia tidak hanya melihat sebuah komputer. Ia melihat masa depan. Menurutnya, suatu hari nanti komputer akan hadir di hampir setiap rumah. Ia pun memutuskan berinvestasi sekitar $250.000 Amerika dalam bentuk modal dan jaminan kredit. Jumlah itu sangat besar pada masanya. Dana tersebut memungkinkan Apple menyewa kantor yang lebih layak, membeli peralatan produksi, dan merekrut karyawan baru. Bagi Steve Jobs, kehadiran Mike Markkula bukan hanya soal uang. Markkula membawa pengalaman bisnis yang sangat dibutuhkan Apple. Ia membantu menyusun strategi pemasaran, membangun struktur perusahaan, dan mengajarkan bagaimana mengubah sebuah startup menjadi perusahaan profesional. Dengan dukungan tersebut, Apple akhirnya memperkenalkan Apple II kepada publik pada ajang West Coast Computer Fair tahun 1977. Peluncuran itu langsung menarik perhatian. Saat perusahaan lain masih menjual komputer dalam bentuk kit, Apple II tampil berbeda. Bentuknya lebih rapi, menggunakan casing plastik, siap digunakan. Dan yang paling mengesankan, komputer ini mampu menampilkan grafis berwarna. Pada masa itu, kemampuan tersebut terasa seperti teknologi dari masa depan. Banyak pengunjung pameran berhenti di stand Apple hanya untuk melihat demonstrasi Apple II. Mereka kagum melihat komputer yang terlihat jauh lebih ramah dibandingkan produk pesaing. Penjualan Apple II mulai meningkat. Awalnya memang perlahan.
Namun semuanya berubah ketika sebuah program bernama VisiCalc diluncurkan pada tahun 1979. VisiCalc adalah perangkat lunak spreadsheet pertama di dunia. Program ini memungkinkan pengguna melakukan perhitungan keuangan secara otomatis. Bagi para pebisnis dan akuntan, VisiCalc menghemat waktu kerja yang sebelumnya membutuhkan berjam-jam. Banyak perusahaan membeli Apple II bukan karena komputernya, melainkan karena ingin menggunakan VisiCalc. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai killer application, yaitu sebuah aplikasi yang mampu mendorong penjualan perangkat keras secara besar-besaran. Penjualan Apple II melonjak drastis. Pendapatan Apple meningkat berkali-kali lipat. Dalam waktu singkat, perusahaan yang baru berdiri beberapa tahun itu berubah menjadi salah satu perusahaan teknologi dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat. Steve Jobs yang sebelumnya bekerja di sebuah garasi kini mulai dikenal sebagai pengusaha muda yang visioner. Apple terus merekrut karyawan baru. Pabrik produksi diperbesar. Jaringan distribusi semakin luas. Komputer Apple mulai digunakan di sekolah, kantor, dan rumah-rumah. Pada akhir tahun 1970-an, Apple bukan lagi sekadar startup. Perusahaan ini telah menjadi simbol revolusi komputer pribadi. Namun kesuksesan besar itu ternyata membawa tantangan baru. Semakin terkenal Apple, semakin banyak pesaing yang mulai memperhatikan. Salah satu perusahaan yang selama ini mendominasi dunia komputer akhirnya ikut turun tangan. Perusahaan itu adalah IBM. Selama puluhan tahun, IBM dikenal sebagai raksasa komputer dunia. Mereka memiliki sumber daya yang jauh lebih besar daripada Apple. Ketika IBM mengumumkan akan memasuki pasar komputer pribadi pada tahun 1981, banyak analis percaya bahwa Apple tidak akan mampu bertahan. Bagaimana mungkin perusahaan kecil yang baru berusia beberapa tahun bisa melawan raksasa teknologi sebesar IBM? Steve Jobs tidak gentar. Sebaliknya, ia menganggap persaingan sebagai tantangan. Menurutnya, Apple tidak boleh sekadar membuat komputer yang lebih cepat. Apple harus menciptakan sesuatu yang benar-benar berbeda. Sesuatu yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Ide itu kemudian membawanya mengunjungi sebuah laboratorium penelitian milik Xerox. Di sana, Steve Jobs melihat sebuah teknologi yang akan mengubah cara manusia menggunakan komputer untuk selamanya. Teknologi itu adalah Graphical User Interface atau antarmuka grafis, lengkap dengan ikon dan perangkat yang saat itu masih sangat asing bagi kebanyakan orang. Perangkat kecil itu bernama mouse. Steve Jobs langsung memahami bahwa inilah masa depan komputer. Dan keputusan yang akan diambilnya setelah kunjungan tersebut akan mengubah sejarah Apple sekaligus mengubah dunia teknologi untuk selamanya. Steve Jobs dipecat, Apple terpuruk, dan kebangkitan sang pendiri 4. Kesuksesan Apple II membuat nama Apple dikenal di seluruh dunia. Pendapatan perusahaan meningkat setiap tahun. Jumlah karyawan terus bertambah. Apple berkembang jauh lebih cepat daripada yang pernah dibayangkan Steve Jobs dan Steve Wozniak. Namun semakin besar sebuah perusahaan, semakin rumit pula tantangan yang harus dihadapi. Steve Jobs memiliki mimpi yang jauh melampaui Apple II. Ia percaya bahwa komputer di masa depan harus memiliki tampilan grafis yang mudah digunakan. Pengguna tidak perlu lagi mengetik perintah yang rumit. Cukup menggerakkan sebuah perangkat kecil yang disebut mouse dan mengklik ikon di layar. Ide tersebut muncul setelah Steve Jobs mengunjungi laboratorium penelitian Xerox PARC. Di sana ia melihat teknologi antarmuka grafis yang masih berupa prototipe. Banyak orang menganggap teknologi itu hanya eksperimen. Namun Steve Jobs langsung melihat masa depannya. Sekembalinya ke Apple,
ia memerintahkan timnya untuk menciptakan komputer yang menggunakan konsep serupa. Proyek tersebut akhirnya melahirkan Macintosh. Pada tahun 1984, Apple memperkenalkan Macintosh melalui sebuah iklan yang kemudian dianggap sebagai salah satu iklan terbaik sepanjang sejarah. Iklan itu ditayangkan saat pertandingan Super Bowl dan disutradarai oleh Ridley Scott, sutradara film terkenal. Alih-alih menampilkan spesifikasi komputer, iklan tersebut menggambarkan Apple sebagai perusahaan yang menantang dominasi IBM. Peluncuran Macintosh langsung menarik perhatian dunia. Desainnya berbeda, menggunakan mouse, memiliki tampilan grafis, dan terasa jauh lebih mudah digunakan dibandingkan komputer lain. Namun di balik peluncuran yang spektakuler, masalah mulai muncul. Harga Macintosh tergolong mahal. Perangkat lunak yang tersedia masih sedikit. Penjualannya tidak memenuhi harapan perusahaan. Di saat yang sama, hubungan Steve Jobs dengan para eksekutif Apple mulai memburuk. Steve Jobs dikenal sebagai sosok yang sangat perfeksionis. Ia menuntut hasil terbaik. Tidak segan mengkritik bawahannya. Bahkan seringkali memaksa tim bekerja hingga larut malam demi menyempurnakan sebuah produk. Sebagian karyawan mengaguminya. Namun tidak sedikit yang merasa kesulitan bekerja bersamanya. Beberapa tahun sebelumnya, Steve Jobs telah merekrut John Sculley dari PepsiCo untuk menjadi CEO Apple. Jobs percaya Sculley mampu membantu mengelola perusahaan yang terus berkembang. Konon, ketika mengajak Sculley bergabung, Steve Jobs mengatakan kalimat yang kemudian menjadi sangat terkenal. Apakah Anda ingin menjual air gula seumur hidup, atau ikut bersama saya mengubah dunia? Kalimat itu berhasil meyakinkan John Sculley. Namun seiring waktu, hubungan keduanya justru berubah menjadi konflik. Steve Jobs ingin Apple bergerak lebih cepat, mengambil risiko besar, terus berinovasi. Sementara John Sculley lebih berhati-hati. Ia ingin perusahaan berjalan stabil dan menghasilkan keuntungan. Perbedaan pandangan itu akhirnya memecah jajaran manajemen Apple. Pada tahun 1985, Dewan Direksi harus mengambil keputusan yang sangat berat. Mereka memilih mendukung John Sculley. Steve Jobs kehilangan seluruh kewenangannya. Tak lama kemudian, pendiri Apple itu memutuskan meninggalkan perusahaan yang ia dirikan sendiri. Usianya saat itu baru 30 tahun. Steve Jobs kemudian mengatakan bahwa dipecat dari Apple adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia merasa gagal, malu, dan kehilangan arah. Namun beberapa bulan kemudian, ia memutuskan memulai semuanya dari awal. Ia mendirikan perusahaan baru bernama Next. Next mengembangkan komputer kelas profesional dengan teknologi yang sangat maju. Walaupun penjualannya tidak terlalu besar, banyak inovasi Next yang nantinya menjadi fondasi sistem operasi modern Apple. Di waktu yang hampir bersamaan, Steve Jobs juga membeli sebuah studio animasi kecil dari Lucasfilm. Studio itu kemudian diberi nama Pixar. Awalnya, Pixar hanyalah perusahaan teknologi grafis komputer. Namun perlahan mereka mulai membuat film animasi. Pada tahun 1995, Pixar merilis Toy Story. Film tersebut menjadi film animasi panjang pertama yang sepenuhnya dibuat menggunakan komputer. Toy Story meraih kesuksesan luar biasa. Pixar berubah menjadi salah satu studio animasi paling sukses di dunia. Sementara Steve Jobs sibuk membangun Next dan Pixar, kondisi Apple justru semakin memburuk. Perusahaan kehilangan arah. Produk yang diluncurkan terlalu banyak. Strategi bisnis tidak jelas. Persaingan dengan komputer berbasis Microsoft Windows semakin berat. Pendapatan mulai menurun.
keuntungan terus menyusut. Bahkan pada pertengahan tahun 1990-an, banyak analis percaya Apple tidak akan mampu bertahan. Sebagian media mulai menulis bahwa Apple sedang menuju kebangkrutan. Ironisnya, perusahaan yang pernah mengubah industri komputer kini justru kesulitan menyelamatkan dirinya sendiri. Dewan direksi menyadari bahwa Apple membutuhkan perubahan besar. Pada tahun 1996, Apple memutuskan membeli perusahaan NeXT. Tujuannya adalah memperoleh teknologi sistem operasi yang dikembangkan NeXT. Namun bersama akuisisi tersebut, Apple juga mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Steve Jobs kembali pulang. Awalnya ia hanya bertindak sebagai penasihat. Namun tidak lama kemudian, Steve Jobs kembali memimpin Apple. Begitu kembali, Jobs langsung mengambil keputusan yang sangat berani. Ia menghentikan puluhan proyek yang dianggap tidak penting. Ia menyederhanakan lini produk, mengurangi biaya operasional, dan kembali memusatkan perhatian pada inovasi. Banyak keputusan tersebut dianggap terlalu ekstrim. Namun Steve Jobs memiliki keyakinan yang kuat. Menurutnya, perusahaan hebat bukanlah perusahaan yang membuat banyak produk. Perusahaan hebat adalah perusahaan yang membuat beberapa produk luar biasa. Pada tahun 1997, Apple meluncurkan kampanye iklan baru dengan slogan Think Different. Iklan tersebut tidak mempromosikan komputer, melainkan mengajak orang untuk berpikir berbeda. Kampanye itu menjadi simbol kebangkitan Apple. Perlahan kepercayaan masyarakat mulai kembali. Investor yang sebelumnya ragu mulai memberikan kesempatan sekali lagi. Tidak ada yang menyangka bahwa perusahaan yang hampir bangkrut itu hanya tinggal beberapa tahun lagi sebelum menciptakan salah satu produk paling berpengaruh dalam sejarah teknologi. Produk itu bukan sekadar telepon, bukan sekadar pemutar musik, melainkan perangkat yang akan mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, belajar, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Namanya iPhone. Dan sejak saat itu, perjalanan Apple tidak lagi sekadar tentang bertahan hidup. Apple akan menjadi salah satu perusahaan paling berharga yang pernah ada di dunia. Dari iPhone hingga menjadi perusahaan triliunan dolar 5. Pada tanggal 9 Januari 2007, ribuan orang memenuhi Moscone Center di San Francisco, Amerika Serikat. Mereka datang untuk menghadiri acara tahunan Apple. Sebagian besar mengira Steve Jobs hanya akan memperkenalkan sebuah ponsel baru. Namun apa yang terjadi hari itu justru mengubah sejarah industri teknologi selamanya. Steve Jobs berjalan ke atas panggung dengan pakaian khasnya. Kaos hitam berkerah tinggi, celana jeans biru, dan sepatu olahraga sederhana. Dengan tenang ia mulai berbicara. Hari ini, Apple akan memperkenalkan 3 produk revolusioner. Layar besar di belakangnya menampilkan 3 gambar. Sebuah iPod layar lebar, sebuah telepon seluler, dan sebuah perangkat komunikasi internet. Penonton bertepuk tangan. Steve Jobs kemudian mengulanginya beberapa kali. Lalu ia tersenyum. Apakah kalian mengerti? Ini bukan 3 perangkat yang berbeda. Ini adalah satu perangkat. Itulah iPhone. Ruangan langsung bergemuruh oleh tepuk tangan. Banyak orang belum menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan salah satu peluncuran produk paling bersejarah sepanjang masa. Pada saat itu, pasar ponsel didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Nokia, Motorola, dan BlackBerry. Sebagian besar ponsel masih menggunakan tombol fisik. Layar sentuh dianggap belum cukup nyaman digunakan. Namun Apple memilih jalan yang berbeda. Steve Jobs menghapus hampir semua tombol.
Seluruh bagian depan perangkat didominasi oleh layar sentuh. Cara baru berinteraksi dengan ponsel pun lahir. Menggeser layar, menyentuh ikon, memperbesar foto dengan 2 jari. Semua terasa begitu alami. Banyak perusahaan awalnya meremehkan iPhone. Mereka menganggap harganya terlalu mahal. Baterainya tidak bisa dilepas. Bahkan tidak memiliki keyboard fisik seperti BlackBerry. Namun hanya dalam beberapa tahun, iPhone mengubah cara manusia menggunakan telepon seluler. Ponsel tidak lagi sekadar alat untuk menelepon dan mengirim pesan. Kini ponsel menjadi kamera, peta, pemutar musik, konsol game, dompet digital, hingga komputer mini yang selalu berada di saku. Setahun kemudian, Apple kembali membuat keputusan penting dengan meluncurkan App Store. Untuk pertama kalinya, para pengembang di seluruh dunia dapat membuat aplikasi dan mendistribusikannya melalui satu toko digital. Keputusan ini menciptakan ekonomi baru. Ribuan perusahaan rintisan lahir karena App Store. Jutaan pengembang memperoleh penghasilan dari aplikasi yang mereka buat. Apple tidak hanya menjual perangkat. Apple membangun sebuah ekosistem. Setiap produk saling terhubung. iPhone bekerja bersama MacBook. MacBook terhubung dengan iPad. Apple Watch tersinkronisasi dengan iPhone. AirPods berpindah otomatis dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Semua dirancang agar pengguna merasa nyaman berada di dalam ekosistem Apple. Strategi ini menjadi salah satu alasan utama mengapa pelanggan Apple sangat setia. Mereka bukan hanya membeli sebuah produk. Mereka membeli sebuah pengalaman. Di tengah kesuksesan tersebut, Steve Jobs kembali menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Ia telah lama berjuang melawan penyakit kanker pankreas. Meskipun kesehatannya terus menurun, Steve Jobs tetap memimpin berbagai peluncuran produk penting Apple. Namun pada bulan Agustus 2011, ia memutuskan mengundurkan diri sebagai CEO. Posisinya digantikan oleh Tim Cook. Hanya beberapa minggu kemudian, tepat pada tanggal 5 Oktober 2011, Steve Jobs meninggal dunia pada usia 56 tahun. Kabar itu mengejutkan dunia. Ribuan orang mendatangi Apple Store di berbagai negara untuk meletakkan bunga, lilin, dan surat ucapan terima kasih. Banyak yang bertanya-tanya, mampukah Apple bertahan tanpa sosok visioner seperti Steve Jobs? Keraguan itu perlahan terjawab. Di bawah kepemimpinan Tim Cook, Apple terus berkembang. Perusahaan memperluas bisnisnya ke berbagai bidang. Apple Watch menjadi salah satu jam tangan pintar terlaris di dunia. AirPods mengubah pasar perangkat audio nirkabel. Apple juga memperkenalkan layanan digital seperti Apple Music, Apple TV, iCloud, dan Apple Pay. Tidak hanya itu. Apple mengambil langkah besar dengan mengembangkan prosesornya sendiri melalui Apple Silicon. Keputusan ini membuat komputer Mac menjadi lebih cepat, lebih hemat daya, dan tidak lagi bergantung pada prosesor dari perusahaan lain. Langkah tersebut kembali menunjukkan kemampuan Apple dalam mengendalikan hampir seluruh teknologi yang digunakan pada produknya. Pada tahun 2018, Apple resmi menjadi perusahaan publik pertama di Amerika Serikat yang mencapai nilai pasar $1 triliun. Beberapa tahun kemudian, nilainya terus meningkat hingga menembus 2 triliun, bahkan 3 triliun dolar. Sebuah pencapaian yang mungkin terdengar mustahil ketika Steve Jobs dan Steve Wozniak masih merakit komputer di garasi kecil mereka pada tahun 1976. Kini, produk Apple digunakan oleh ratusan juta orang di seluruh dunia. Logo Apple tergigit menjadi salah satu simbol paling dikenal dalam sejarah bisnis modern. Namun kisah Apple bukan sekadar tentang angka.
bukan hanya tentang keuntungan. Perjalanan Apple adalah bukti bahwa sebuah ide besar dapat lahir dari tempat yang sangat sederhana. Dari sebuah garasi. Dari dua anak muda yang berani bermimpi. Dari keyakinan bahwa teknologi seharusnya memudahkan kehidupan manusia. Selama hampir 5 dekade, Apple telah berkali-kali mengubah cara kita bekerja, mendengarkan musik, menggunakan komputer, hingga berkomunikasi. Dan hingga hari ini, perusahaan itu masih terus berusaha menciptakan inovasi berikutnya. Tidak ada yang tahu seperti apa Apple dalam 10 atau 20 tahun mendatang. Namun satu hal yang pasti, jejak Apple dalam sejarah teknologi tidak akan pernah bisa dihapus. Dari sebuah garasi kecil di California, hingga menjadi salah satu perusahaan terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Itulah perjalanan luar biasa Apple. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter ini. Jika kamu menyukai kisah sejarah perusahaan teknologi, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dokumenter menarik lainnya. Karena di video berikutnya, kita akan kembali mengupas kisah-kisah luar biasa di balik perusahaan dan teknologi yang setiap hari kita gunakan, tetapi mungkin belum pernah kita ketahui sejarahnya. Sampai jumpa di dokumenter berikutnya.